Ya, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Abdul Haq Al-Faruqi, analis stocknow.id. Selamat pagi, Mas Abdul. Halo, selamat pagi Mas Uki. Baik, terima kasih Mas Abdul sudah bergabung bersama kami di Marketplace pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu, Mas Abdul. Kalau kita bicara mengenai pelemahan IHSG yang melemah 0,54% di perdagangan kemarin di tengah bursa Asia yang bergairah, bagaimana sebetulnya Anda melihat ini, Mas Abdul? Ya, jika kita lihat beberapa hari terakhir ya, khususnya di pekan ini, bursa Asia, global maupun domestik itu cukup volatile, tapi memang kecenderungan untuk bursa domestik itu mengalami pelemahan ya, walaupun memang hari Selasa menguat lebih dari 1%. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pada perdagangan kemarin, sebenarnya adalah investor melihat bahwa bursa domestik ini sedikit berbeda dibandingkan dengan bursa saham dari Asia ataupun dari global ya seperti Dow Jones. Di mana ketika Dow Jones dan Asia mengalami penguatan pada perdagangan kemarin, IHSG malah melemah lebih dari 0,5%. Nah, walaupun memang di awal sesi IHSG sempat menguat 0,5%, tetapi memang kemungkinan besar ada aksi taking profit yang dilakukan oleh para investor pada hari Rabu kemarin ya. Dan kalau kita cermati juga bahwa pelemahan ini juga sejalan dengan data ekonomi dari domestik dari Indonesia yang juga saya kira sebenarnya ini merupakan data yang tidak terlalu signifikan, tetapi memang menjadi poin penting untuk investor seperti defisit APBN di bulan Mei 2025 dan juga deflasi di bulan Mei 2025 lalu, yang mana dikhawatirkan juga di bulan Juni akan masih terjadi deflasi di Indonesia. Sehingga memang selain memang sentimen global yang mempengaruhi pergerakan IHSG, ada juga sentimen domestik seperti deflasi dan juga defisit dari APBN Indonesia seperti itu, Mas. Baik, Mas Abdul, investor yang menganggap gencatan senjata antara Israel dan juga Iran sebagai lampu hijau untuk kembali ke aset beresiko, ini kemudian membuat bursa Asia menguat lah ya di penutupan perdagangan kemarin. Tapi kemudian tidak demikian dengan bursa di dalam negeri begitu karena memang ada indikator-indikator fundamental ekonomi di Indonesia yang menjadi concern dari pelaku pasar begitu. Kalau kita lihat ketika kemudian aset beresiko dinilai cukup menarik lagi untuk kemudian dimasuki, bagaimana peluang IHSG di hari ini, Mas Abdul? Apakah memang mungkin akan cukup inline dengan apa yang terjadi di penutupan perdagangan kemarin untuk bursa Asia, kemudian akan terjadi di perdagangan hari ini, atau most likely mungkin akan pretty much the same seperti kemarin begitu di penutupan Ya, perdagangan di hari Rabu, Mas Abdul? baik, Mas. Sebenarnya untuk IHSG saya masih melihat bahwa ada potensi IHSG untuk mengalami penguatan karena penutupan kemarin itu sebenarnya cukup spekulatif sehingga Hmm, memang dengan pasca kita dengar atau kita lihat Iran dan Israel mengalami gencatan senjata untuk 12 hari mendatang, itu sebenarnya merupakan good news for risk asset ya. Jadi seperti saham ataupun kripto itu sebenarnya apa ya, berdampak positif dari gencatan senjata tersebut. Kita lihat juga bahwa harga emas juga mengalami penurunan pasca gencatan, lalu juga harga oil yang turun signifikan ya dalam 2 hari beruntun sejak hari Selasa dan Rabu, itu juga menjadi sinyal bahwa memang keadaan di Timur Tengah saat ini sudah mulai mereda peperangannya karena gencatan senjata yang merupakan hasil negosiasi di PBB. Sehingga memang pasar saham seharusnya mengalami penguatan dalam jangka waktu pendek, seiring juga menunggu hasil dari 12 hari gencatan senjata tersebut. hmm. Tapi di sisi lain juga memang investor selain melihat gencatan senjata tersebut di bulan Juli, investor juga fokus atau concern terhadap sentimen, yang mana sentimen ini merupakan sentimen pemberat ISG di bulan Februari, yaitu tarif. Di mana kita ingat bahwa 90 hari Trump memberikan waktu negosiasi kepada negara-negara eksportir ke Amerika Serikat, termasuk Indonesia, dan deadline-nya kalau kita lihat itu di bulan Juli hingga bulan Agustus 2025 ini pada negara Asia dan China. Sehingga memang investor juga masih concern terhadap apa ya, terhadap perkembangan dari sentimen tarif ini. Sehingga Hmm. kita lihat bahwasannya di bulan Juli dan Agustus kemungkinan IHSG akan lebih volatile karena kita tunggu lagi statement-statement yang mungkin akan dikeluarkan oleh Trump terkait dengan kebijakan tarif untuk negara-negara eksportir ke Amerika Serikat. Seperti itu. Baik, bahwa memang ada perhatian yang teralihkan ke konflik Iran dan Israel, tapi ada satu isu yang Ya. juga
masih kemudian di-follow up oleh pelaku pasar terkait dengan pengenaan tarif, retaliasi, dari Amerika Serikat ke Indonesia begitu ya, dan ini juga sebetulnya Iya. tidak kalah penting begitu. Baik, terkait dengan, gencatan senjata yang kemudian disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah disepakati oleh Israel dan juga Iran, walaupun memang kedua negara beberapa waktu yang lalu, masih melakukan penyerangan satu sama lain Iya. begitu. Dan Trump juga sempat menyatakan bahwa Israel sama Iran udah kecapean lah begitu. Mereka, nampaknya, sudah kemudian saatnya duduk bersama untuk mendiskusikan terkait dengan program nuklir yang ada di, Iran begitu. Tapi, yang terjadi memang memberikan, pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan dari harga minyak dunia yang kemarin menguat 2% di hari Rabu, Mas Abdul. Menurut Anda bagaimana, peluang untuk harga minyak dunia di hari ini dan juga mungkin kalau kita lihat, dampaknya terhadap saham-saham berbasis energi seperti apa Mas Abdul? Oke, kalau, kita lihat terlebih dahulu ya, kita lihat bahwa stabilitas pasca gencatan senjata di Iran dan Israel, dan juga ada Amerika Serikat di sana, sebenarnya ini, merupakan hal positif untuk harga oil sendiri. Di mana kita harapkan harga oil itu mengalami, pergerakan yang stabil. Nah, ketika harga oil bergerak stabil, APBN Indonesia kemungkinan masih bisa diprediksi dan tidak terlalu dibebankan oleh impor minyak dan juga subsidi, minyak atau minyak mentah ya. Sehingga memang dengan harga oil yang stabil, ini bisa menjadi sentimen positif bagi pelaku pasar. Nah, mungkin sentimen negatif untuk, investor yang memegang saham-saham oil ya, tetapi dari segi ekonomi Indonesia itu merupakan sentimen positif ketika harga oil, mengalami stabilisasi. Nah, selanjutnya adalah ketika kita melihat saham-saham di sektor energi ya, saya masih menjagokan saham-saham di sektor energi tahun 2025. Kenapa? Baik. Karena saham-saham komoditas tahun 2025 ini cukup menarik akibat memang banyaknya sentimen yang terjadi, di tahun 2025 seperti pergerakan harga emas, lalu juga ada saham oil dan juga ada, pergerakan dari timah yang saat ini memang, cukup menjadi concern para investor di mana harga timah kemarin itu menguat lebih dari 2%. Sehingga memang Baik. ketika, gencatan senjata terjadi dan juga harga komoditas yang stabil dan ada komoditas yang dijagokan juga seperti timah tadi yang telah saya mention, ini bisa menjadi daya tarik investor untuk bisa kembali masuk ke saham sektor energi. Baik. Tapi investor juga masih melihat saham-saham perbankan yang mana saat ini memiliki valuasi yang cukup relatif, di fair value-nya dan juga harga yang sudah terkoreksi cukup dalam, seperti itu. Baik, itu tadi dia beberapa sektor yang menurut Anda, menarik dan juga mungkin bisa jadi perhatian pelaku pasar di perdagangan hari ini. Baik, Mas Abdul kita akan membahas saham-saham pilihan dari Anda, tapi, kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.